Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Thalathatul Usul yang dikumpulkan dan ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita pada malam hari ini akan membaca pendahuluan terakhir sebelum masuk inti, yaitu setelah beliau ingatkan sebelumnya di pendahuluan awal kita wajib berilmu, wajib beramal dengan ilmu, kemudian wajib berdakwah, mengajak orang lain di atas ilmu, kemudian kita wajib bersabar di atas jalan itu. Setelah itu di pendahuluan kedua belum mengingatkan bahwa Allah menciptakan kita, memberi kita rezeki, kemudian tidak menelantarkan kita. Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Dan juga Allah mewajibkan untuk taat kepadanya. Serta Allah tidak ridho untuk diduakan. Kemudian terakhir yang kita ambil di pertemuan yang lalu, kita dalam beriman kepada Allah ada yang namanya cinta dan benci karena Allah. Itu akan terwujud dengan sendirinya kalau keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya memang benar. Memang benar dan ada di dalam hati kita. Sekarang ada pendahuluan ketiga, beliau ingin mengingatkan kita akan wajibnya kita mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, menyembah Allah semata, tidak menyembah selain Allah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallah li ta'ati. Ketahuilah, semoga Allah memberikanmu hidayah untuk selalu taat kepada Allah. Ini doa ketiga dari beliau. Kalau sebelumnya beliau doakan semoga Allah merahmati. Sekarang semoga Allah memberimu hidayah. Memberimu hidayah. Beliau doakan semoga kita diberi hidayah, karena mendapatkan hidayah dari Allah itu sangat penting dalam kehidupan ini. Karena pentingnya kita meminta kepada Allah setiap sholat kita. Dalam membaca Al-Fatihah, kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Iya, harus minta kepada Allah. Karena hidayah ini tidak bisa diwariskan oleh ayah kita. Iya, oleh ibu kita, tidak bisa. Karena kita tidak bisa memberi hidayah orang yang kita cintai. Tidak bisa kita berikan, wariskan kepada anak kita. Tidak bisa. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih karena pamannya tidak mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Oleh karena itu meminta hidayah itu harus kepada Allah. Makanya kita harus berdoa. Dan di sini beliau doakan kita. Tentunya diharapkan terkabulnya karena ini doanya orang baik. Beliau berkata, "Ilam arsyadakallah li ta'ati." Ketahuilah, semoga Allah selalu memberimu hidayah untuk selalu taat kepadanya. Kenapa beliau katakan selalu taat? Karena hati itu berubah terus. Iya, sampai Nabi SAW selalu berdoa
Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'ati. Wahai yang membolak-balikan hati, arahkan hatiku kepada ketaatan kepada. Iya, sampai beliau ditanya oleh salah seorang istrinya, Ummu Salamah, Allah, kenapa engkau sering berdoa seperti itu? Iya, sering berdoa seperti itu. Maka Nabi SAW jelaskan, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya'. Kata Nabi kepadanya, hati anak Anda itu berada di antara dua jari dari jari Allah. Allah akan membolak-baliknya. Kapan dia kehendak? Kapan dia kehendak? Ini penting kita mendapat hidayah. Penting juga kita berdoa untuk selalu di atas hidayah. Makanya cukup bukti pentingnya itu, kita diwajibkan untuk setiap sholat meminta kepada Allah. Yang mana kalau kita baca itu, kalau kita baca dengan benar, hati yang hadir, maka Allah selalu menjawab, wali abdi mas'al. Untuk hambaku apa yang dia minta. Itu kalau kita baca dengan hati yang hadir, itu Al-Fatihah. Cuman kadang kita tidak istiqomah di atas agama ini. Kadang-kadang kita juga baca Al-Fatihah sudah, ya, bibir kita bergerak sendiri. Tidak ada memahami, mendalami isinya. Padahal di situ ada doa, permintaan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian kata beliau, annal hanifiyah, bahwasanya al-hanifiyah. Apa itu al-hanifiyah? Al-hanifiyah itu dia al-ma'il anisyirki al-mabaniyatu alal ikhlasi lillahi azza wa jalla. Karena al-hanifiyah itu agamanya Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang beliau sebutkan sebentar. Bahwasanya hanifiyah itu agama yang lurus, yang berpaling dari yang namanya syirik, hanya menghadap kepada tauhid. Hanya menghadap kepada Allah. Berpaling yang namanya selain Allah, apapun itu. Nah, agama yang hanifiyah ini adalah millata Ibrahim. Itu agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa perlu sebutkan agama Nabi Ibrahim di sini? Kenapa tidak disebutkan saja agama Nabi Muhammad? Alasan pertama, Nabi Ibrahim adalah bapaknya seluruh para nabi setelahnya. Seluruh nabi itu dari keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini berkah kehidupan orang ini. Ya. Orang yang menghancurkan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mengajak orang untuk menyembah Allah saja. Untuk menyembah Allah saja. Ini agama Ibrahim, agamanya bapak dari para nabi. Itu alasan pertama. Makanya beliau jelaskan, beliau sebutkan bahwa ini agama yang lurus adalah agamanya Nabi Ibrahim. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dan ini paling pokok. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus ini. Allah berfirman di Quran, mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaik an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kata Allah, kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, agar supaya kamu mengikuti agamanya Ibrahim yang hanif, yang lurus, tidak syirik, hanya beribadah kepada Allah saja. Kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti itu agama yang seperti itu. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan orang yang melakukan syirik. Dia bukan pelaku syirik. Iya. Dia bukan pelaku syirik. Jadi kita mengikutinya agama ini karena memang kita diperintah. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang membenci agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang bodoh. Tidak ada yang membenci
agamanya Nabi Ibrahim yang hanya menyembah Allah, meninggalkan seluruh segala sesuatu selain Allah. Sampai dia gara-gara itu dia dibakar. Karena paling akhirnya dia diuji, dia hancurkan patung-patung kaum musyrikin saat mereka berhari raya. Yang dia sisakan hanya satu yang besar. Hanya satu yang besar. Untuk menunjukkan kelemahan patung itu kepada para penyembahnya. Ketika dia ditanya, dipanggil, karena dia dicurigai menghancurkan patung dan memang beliau yang menghancurkannya. Ketika ditanya, kamu yang menghancurkan patung kami. Sebutkan di Quran kisahnya. Dia bilang, coba itu tanya yang besar. Yang tidak hancur. Mereka langsung bilang, kamu tahu dia tidak berbicara. Artinya gimana kami bisa tanya? Makanya Ibrahim menegakkan hujah. Kalau begitu kenapa kalian menyembah yang tidak mendengar, tidak melihat, yang tidak berbicara kepada kalian? Mereka diam, tapi karena kesombongannya, maka mereka memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim. Ini ujian terbesarnya karena dia mendakwakan tauhid. Kita sekarang ini ujian tak. Iya. Karena mengajak orang hanya menyembah Allah, tinggalkan kuburan, tinggalkan patung, tinggalkan sembahan terhadap pohon, laut, sungai. Kita dikatakan agama baru, orang keras, atau dibilang Wahabi. Dan jangan anggap Wahabi itu adalah hanya ada di Indonesia. Tuduhan itu di seluruh negeri. Kalau ada orang mendakwakan tauhid, ya mereka akan bilang Wahabi. Wahabi. Iya. Itu biasa. Tapi orang ini, karena dia adalah orang yang baik dan agamanya adalah agama yang lurus, siapa yang membencinya, maka hanya orang bodoh. Hanya orang bodoh saja. Allah yang bilang. Allah Subhanahu wa taala yang katakan, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin." Masya Allah. Tidak ada yang benci agamanya Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Tidak ada, karena ini agama menyembah Allah saja, meninggalkan yang namanya syirik. Itu agama fitrah. Agamanya semua orang yang lahir di dunia ini. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap orang yang dilahirkan oleh seorang ibu, maka dia dilahirkan di atas fitrah. Di atas agama yang lurus. Karena di dalam perut ibunya dia sudah ditanya, iya, apakah saya ini rohmu? Dia bilang, iya. Terus kenapa bisa berpaling? Orang tuanya. Makanya kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi atau menjadi Nasara atau menjadi Majusi, penyembah patung, penyembah matahari, penyembah bulan, penyembah Tuhan kegelapan dan cahaya. Itu orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mengajaknya ke situ, maka dia di atas fitrah. Walaupun dia tidak belajar. Walaupun dia tidak belajar, itu pada dasarnya. Makanya siapa yang membenci ini agama Ibrahim, dia adalah telah membodohi dirinya sendiri. Dia sendiri yang memperbodoh dirinya sendiri. Kenapa? Karena Ibrahim ini telah dipilih oleh Allah di dunia dan di akhirat dia termasuk orang soleh. Allah katakan, walaqad istafainahu fid dunya. Kami telah memilih itu Ibrahim di dunia. Lihat, dia dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang soleh. Kalau kita menjadi pengikutnya, kita akan beruntung. Karena orang yang bersama orang soleh itu adalah orang yang paling bagus, orang yang paling baik. Kata Allah, "Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul,
maka mereka akan bersama orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Dari para nabi, para siddiq, Abu Bakar, pimpinannya, para syuhada, para mati syahid, para solihin. Dan mereka itu adalah teman terbaik yang kita temani nanti di akhirat. Iya. Maka Nabi Ibrahim ini adalah agama yang kalau kita benci, kita bodohi diri sendiri. Karena kita tidak mau bersama orang baik. Karena kita tidak mau bersama orang baik. Inilah agamanya Ibrahim yang Allah perintahkan kita untuk ikut. Yang mana kalau kita benci, kita bodohi diri kita sendiri. Bukan Ibrahim yang rugi, kita yang rugi. Kita yang rugi. Iya. Karena kalau kita sudah tidak punya amalan, terus benci lagi kepada agama yang lurus, merugi kita. Kita benci orang yang membawanya, rugi kita. Iya. Karena walaupun kita punya amalan sedikit, tapi kita cinta orang baik. Kita cinta Nabi, kita akan bersamanya. Iya kan? Karena ada hadits dari Nabi SAW. Datang seorang kepada Nabi SAW bertanya, hadis terkenal. Dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan itu hari kiamat? Kata Nabi kepadanya, ma'a'adatta laha. Apa yang kamu siapkan untuk hari itu? Apa yang kamu siapkan? Dia bilang, ma'a'adattu ya bi kathirin minas siyami wala bi kathirin minas sholat. Saya tidak mempersiapkan banyak puasa, banyak sholat. Iya, tidak. Walakin uhibbullah wa rasul. Tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, anta ma'aman ahbab. Kamu bersama yang kamu cintai. Kalau kita benci agamanya Nabi Ibrahim, kita mau bersama siapa? Iya kan? Kita mau bersama bapaknya Nabi Ibrahim, yang kerjanya membuat patung, yang diseret di dalam neraka. Tidak mungkin. Kita ini punya akal. Ya, kita bisa berpikir. Kita bisa berpikir. Inilah yang belum ingatkan bahwa agama yang lurus itu agamanya Nabi Ibrahim. Kata beliau, anta abudallaha wahdah mukhlishan lahuddin, yaitu kamu beribadah kepada Allah saja dalam keadaan mengikhlaskan untuknya ibadah. Hanya yang kita diperintahkan. Kita harus beribadah ikhlas kepada Allah. Ayat, hadis dalam masalah ini itu tentunya tidak terhitung. Iya. Di antaranya Allah berfirman surah Al-Bayyinah, semua kita hafal insyaallah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama kepadanya. Itu agama yang lurus. Itu perintah Allah. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang diajak oleh para nabi dan para rasul kepada kita. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu." Tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali saya, kata Allah. Semua rasul. Rasul pertama Nuh hanya mengajak orang beribadah kepada Allah. Semua rasul, sampai rasul kita terakhir, rasul kita Nabi Muhammad SAW, belum mengajak kita untuk beribadah kepada Allah saja. Kemudian kata Allah, wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh manusia. Kita semua ini
memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya, tidak beribadah kepada siapapun selain Allah. Kita bisa baca ya di surat Al-Baqarah, perintah pertama yang ada di dalam Al-Quran. Perintah pertama yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada perintah sebelum itu. Kita bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 21. Kita semua dipanggil sebagai manusia. Allah berfirman, ya Yuhannas, wahai sekalian manusia. Kita semua, ikhwan, akhwat, semua manusia. Wahai sekalian manusia, budu robbakum. Ini perintah. Sembah Rabbmu. Sembah Rabbmu. Alladzi khalaqakum. Yang menciptakan. Kamu keluar di muka bumi ini, bukan tiba-tiba ada. Ada yang mengeluarkan. Ada yang menciptakan. Ada yang memberikan kepadamu nikmat. Sehingga kamu bisa hidup. Maka ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Sembah Rabb kalian yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Sembah Rabb kalian. Ini perintah pertama. Kemudian setelah itu Allah sebutkan nikmatnya yang mengharuskan kita hanya menyembahnya saja. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukmu bumi ini sebagai hamparan. Lihat, bumi ini mudah sekali kita berjalan di atasnya. Siapa yang kasih itu? Ya, itu pertanyaannya. Iya. Wassama'a bina'a. Allah yang menjadikan untuk kita langit ini sebagai apa yang kita lihat. Bagaimana kalau kita hidup hanya bumi, tidak ada langit di atas? Terus, wa anzala minas sama'i ma'an. Tidak cukup dengan dikasih bumi, dikasih langit. Allah turunkan dari langit air. Air hujan. Fa'akhraja bihi tsamarat. Allah mengeluarkan dengan sebab air itu buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Coba bagaimana sekarang? Hujan agak lama turun. Iya. Gimana penderitaan kita? Susah air. Kan begitu. Susah air. Sehingga itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita sadar bahwa tanpa Allah kita tidak bisa hidup. Tanpa rezeki dan nikmat dari Allah kita tidak bisa apa. Kita tidak bisa apa. Jadi Allah yang menciptakan itu semua. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan itu kepada kita semua. Makanya Allah tutup ayatnya setelah perintah beribadah, kemudian menyebutkan nikmat-nikmat tadi itu adalah kemudahan dari Allah. Kalau kamu akui ini, semua itu adalah dari Allah, bukan kemampuan kita. Maka kata Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan Allah tandingan yang lain, sementara kamu tahu itu. Yang menurunkan kepadamu hujan bukan kuburan si fulan. Bukan sungai fulan, laut fulan, pohon fulan, bukan. Yang menurunkanmu hujan adalah Allah. Kalau kamu tahu itu, kamu jangan sekutukan Allah dengan yang lain. Maka dengan inilah kita semua ini diperintah. Kita diperintah untuk beribadah kepada Allah. Wa khalaqahum laha, ini harus kita pahami. Dan Allah ciptakan kita untuk itu, untuk beribadah. Kita di dunia ini tidak dicipta hanya sekedar untuk makan, minum, tidur, kawin. Bukan. Bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang dengan anak, istri. Bukan. Kita dicipta bukan hanya untuk berdagang. Kita dicipta bukan hanya untuk berbelanja, bukan.
Kita dicipta untuk apa? Laha, untuk beribadah. Apa dalilnya? Belum sebutkan dan ini kita jadikan sebagai penutup. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Terus kenapa kita kerja, Ustaz? Supaya kita bisa beribadah. Kita dapat rezeki supaya bisa lagi masuk masjid. Iya, jangan sampai nanti mau ibadah kita lapar. Kita mau ibadah kita haus. Kita mau ibadah kita nggak punya pakaian. Makanya ditundukkan segala sesuatu untuk kita. Itu hanya adalah pembantu kita untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah bilang, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'buduni yuwahhidun. Dan makna beribadah kepadaku artinya adalah mentauhidkanku, mengesahkanku di dalam penghambaan. Di dalam penghambaan. Ini yang belum katakan di poin ini, dan insya Allah masih ada nanti penegasan. Yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid, dan larangan yang paling besar yang Allah larang adalah syirik. Insya Allah kita akan baca di pertemuan kita akan datang. Kita lihat pertanyaan sini. Ini ada pertanyaan, bagaimana tahapan mengakikah anak sesuai syariat Islam? Iya, kalau tahapannya tentunya Nabi SAW bersabda, man wulida lahu walad wa ahabba yansak wa habba ayyunsik falyadbah ya yaum sabi'ihi lil gulami syataini walil jariyah syah yusamma wa yuhlaq. Kata beliau, siapa yang dikaruniai diberikan anak dan dia ingin mengakikahkannya, maka silakan dia akikahkan di hari ke-7. Pada hari ke-7. Dia potongkan kambing pada hari ke-7. Terserah acaranya kapan, tapi hari ke-7 potong kambing. Dan ini yang diajak, diperintahkan oleh Nabi dalam lisan, ucapan, dan ini juga dicontohkan oleh Nabi dalam perbuatan. Ketika lahir cucu beliau boleh akikahkan hari ke-7. Untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Kemudian di hari ke-7 itulah juga disunahkan untuk menggundul bayinya. Kemudian ditimbang dan disedekahkan nilainya dengan nilai perak. Jadi tujuan digundulnya adalah untuk ditimbang di penjual emas tentunya supaya timbangannya lebih ini, karena kalau ke penjual buah di pasar enggak naik rambutnya. Jadi timbangnya di penjual emas karena mereka yang punya timbangan yang kecil begitu. Maka setelah itu, setelah ditahu nilainya, disedekahkan ke orang miskin. Disedekahkan ke orang miskin. Kemudian di situ juga diresmikan namanya. Walaupun sekarang kadang di dalam di rumah sakit sudah diminta namanya. Sudah diminta namanya. Iya, untuk data dan pengurusan. Cuman peresmian itu sunnah di hari ke-7. Semua itu dilakukan di hari ke-7. Iya. Kemudian Nabi juga ingatkan tidak boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah, yaitu menyembelih dan membasahi darahnya di kepalanya si bayi dengan ritual-ritual yang tidak ada dalam syariatnya. Cuma itu saja yang dilakukan. Kemudian kita tentunya mengundang, kalau memang diberi kemudahan, yang merayakan, menampakkan nikmat itu. Menampakkan nikmat itu.
Itu yang disunnahkan. Itu yang disunnahkan. Karena boleh dirayakan walaupun dengan sedikit. Kemudian berikutnya, dan minta rekomendasi Ustadz untuk nama anak perempuan yang baik. Iya, apa nama yang baik? Nama yang baik ya, nama itu kan kita kasih anak kita karena bentuknya tafaul. Bentuknya berharap dari nama itu kebaikan. Iya, makanya Nabi SAW kalau ada sahabatnya yang namanya tidak bagus maknanya, maka beliau ubah dalam rangka tafaul. Ada sahabat tidak mengubah, maka dia mendapatkan sesuai dengan namanya. Seperti ada sahabat namanya Hazn. Hazn artinya sedih. Maka Nabi SAW katakan kepadanya, ubah namamu dengan Sahal. Ubah namamu dengan Sahal. Tapi waktu itu dia tidak ganti. Tidak ubah. Akhirnya kata anaknya, kami tidak pernah tidak sedih. Jadi nama itu adalah bentuk tafaul. Lawan dari tatoyur ya. Kan kita tidak boleh tatoyur. Tidak boleh tatoyur. Tatoyur itu menganggap buruk sesuatu karena sesuatu yang dilihat atau didengar. Ya, atau dirasakan. Oh, perasaan pun tidak enak. Jangan ke pasar. Bahaya nanti. Itu menganggap buruk sesuatu karena ada yang dilihat atau ada yang dia dengar. Atau ada yang dia rasakan. Itu namanya tatoyur. Lawannya tafaul. Tafaul itu menganggap baik segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, atau kita rasakan. Kita rasakan. Itu namanya tafaul. Makanya Nabi katakan, khairuhal fa'al. Yang paling baik adalah harus selalu bersangka baik. Nah, nama yang baik itu adalah nama yang membuat kita bersangka baik. Iya. Terserah kita. Kadang orang tua, kalau dikasih nama, kadang dia maunya yang awalan apa begitu. Iya. Kadang kita sudah kasih, tidak mau saya awalan itu. Tidak cocok. Saya mau awalan seperti namaku. Ya, macam-macam di ini. Kalau kita mau ambil nama di Quran, ada Maryam, ada Asia, itu kan orang-orang baik. Iya, orang-orang baik. Kalau mau nama di sahabat Nabi juga banyak. Banyak hal yang kita harus pilih tergantung kita maunya nama yang bagaimana. Apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu? Iya. Bisa baca sejarah-sejarah bagaimana semangat belajarnya orang dulu. Iya. Kita bisa baca biografinya Abu Hurairah. Dia belajar, dia rela lapar. Suatu ketika dia taruh batu di perutnya supaya enggak lapar. Kita bisa baca itu. Kita baca bagaimana biografinya Umar bin Khattab, yang mana dia bergantian dengan tetangganya untuk pergi belajar. Satu hari dia kerja, satu hari dia pergi belajar. Itu perjuangan untuk belajar. Atau kita baca ulama-ulama yang lain. Kita bisa baca biografinya Imam Bukhari. Dia pergi belajar keluar dari kampungnya waktu itu. Tidak ada sampai habis bekalnya. Dan dia jual semua yang dia punya. Sampai suatu ketika dia tidak keluar ke majelis. Teman-temannya merasa kehilangan dia. Dan teman-temannya pergi mengunjunginya di rumah. Ternyata dia sudah tidak punya pakaian lagi. Sudah dia jual semuanya untuk belajar. Itu perjuangannya orang dulu. Akhirnya teman-temannya mengumpulkan uangnya. Mengumpulkan uang dan memberikan kepadanya. Dan akhirnya bisa belajar lagi. Kita bisa juga belajar baca bagaimana perjuangannya ada di antara orang-orang dulu yang belajar dan mereka saking susahnya mereka minum air kencingnya sendiri karena tidak ada lagi air minum darurat, dia kencing dan dia minum lagi karena susahnya belajar waktu itu. Kita sekarang kemudahannya besar dan banyak ilmu di mana-mana, taklim di mana-mana, maka kita harus lebih semangat. Itu bisa menumbuhkan semangat kita karena kalau lagi bosan membaca kisah begitu, enak dirasa. Perasaan juga biasa lebih bagus mengikuti kisah seperti itu.
Kemudian, Ustaz, bagaimana dengan aliran milah Abraham atau Gavatar? Tidak tahu. Aliran apa itu? Tidak tahu. Jika berangkat umroh jam 1 siang, bagaimana sholat selama perjalanan? Mohon penjelasan Ustaz. Ini tidak ada masalah. Karena saat kita berangkat, kita langsung saja jamak zuhur asar, jamak takdim. Kan saat jam 1 siang. Berarti di bandara, kita sholat zuhur 2 rakaat, kemudian langsung salam, sholat asar 2 rakaat. Setelah itu kita naik pesawat. Nggak perlu sholat di pesawat. Karena kita akan mendarat di Saudi, di Jeddah, ataupun kalau kita mendarat di Jeddah berarti sekitar nanti jam 8 atau jam 9. Anggaplah sampai keluar di luar itu jam 10. Berarti kita tinggal jamat akhir maghrib. Kita jamat akhir maghrib ke Isya. Tidak ada masalah. Iya, tidak perlu kita sholat di pesawat. Karena waktunya mundur. Waktunya mundur. Kita lebih duluan mataharinya daripada Saudi. Bedanya 5 jam dengan kita. Dia 5 jam dengan kita. Jadi kita sholatnya tidak ada yang di atas pesawat. Tidak ada sholat di atas pesawat. Itu yang kita lakukan. Sampai kita langsung jamak takhir. 3 rakaat. Iya, maghrib. Kemudian bangkit setelah salam. Maka 2 rakaat Isya. 2 rakaat Isya. Demikian pula kalau kita turun di Madinah. Sama. Langsung di bandara. Iya, kita keluar dari bandara. Maka kita sholat. Iya. Maghrib Isya jamak takhir. Bagaimana cara tahallul yang syar'i? Apakah harus gundul atau setengah gundul? Dalam hal ini boleh digundul dan boleh dicukur pendek. Tapi cukur pendek bukan sedikit ya. Sebagian orang kalau tahallul dia hanya ambil sedikit. Itu untuk perempuan. Kalau laki-laki maksudnya tidak botak, cuman dia ambil seluruh rambut kepalanya. Adapun dia laki-laki kemudian dia cukur sedikit, sebagai ulama mengatakan tidak sah. Tidak sah. Itu tidak masuk di gundul, tidak juga masuk di cukur pendek. Iya. Kemudian mana yang utama? Gundul. Utama ketika umroh itu adalah kita gundul, demikian pula ketika haji. Karena Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma arham al-muhallikin. Ya Allah rahmatilah orang-orang yang cukur botak. Allahumma arham al-muhallikin. Ya Allah rahmati orang-orang yang cukur botak. Nabi katakan sampai 3 kali, kata para sahabat, wal muqassirin, dan orang yang cukur pendek. Baru Nabi katakan wal muqassirin. Jadi yang Nabi doakan adalah yang cukur botak. Yang cukur botak. Tapi boleh itu tadi cukur pendek. Kami kemarin anak ikut suami ke acara wisuda anaknya dari istri dulunya. Setelah selesai acara, si anak meminta suami saya untuk berfoto bersama mereka. Dan di sana ada juga mantan istrinya. Apakah anak berdosa jika anak melarang suami ikut berfoto bersama mereka? Dan suami anak mau saja menuruti keinginan si anak. Alih-alih untuk menyenangkan hati si anak. Suami ikut dan suami anak mau saja ikut menuruti keinginan si anak, alih-alih untuk menyenangkan hati si anak di momen wisuda. Maksudnya dalilnya mungkin ya, alasannya. Tapi anak melarang Ustaz, khawatir si anak akan terfitnah dengan foto dan khawatir akan diupload di sosial media. Pertama sebenarnya kalau dinasehati dulu tidak masalah. Kalau di momen seperti itu tidak ada kesempatan untuk nasihati, ya, dan akan membuat nanti hati si anak sulit untuk menerima kita nanti, apalagi kita sebagai ibu tiri akan menambah, memperkeruh masalah. Hai, memang ibu tiri ini ayahku saja nak mau, ya, itu kita biarkan saja dulu dengan hati yang mengingkari, supaya nanti setelah itu kita nasihati, ya, kita arahkan kepadanya kebaikan. Tinggal kita jaga setelah itu. Tinggal kita jaga setelah itu. Karena bisa saja dengan kita
berikan kesempatan itu membuat nanti hatinya ya suka kepada kita, ya senang, sehingga nanti mudah bagi dia nanti ke depannya untuk mendengar. Tapi ini sudah terlanjur terjadi. Karena kita bertanya baru sekarang, dan ini sudah terjadi kemarin. Iya. Ya kalau sudah terlanjur terjadi, berdoa saja kepada Allah. Semoga ya kita dijaga dan suami juga dijaga, kemudian anak juga diberikan ya hidayah. Jika kita luput melaksanakan sholat wajib atau sunnah karena sesuatu hal, misal lupa atau ketiduran, lalu kita ingat saat sudah masuk waktu sholat berikutnya. Misalnya, saya lupa sholat isya, tapi pas saya ingat sudah masuk waktu subuh. Yang mana lebih dahulu kita kerjakan Ustaz? Isya atau subuh? Jika waktu subuh masih panjang, waktu untuk sholatnya, subuh dulu. Isya dulu baru kita subuh. Tapi kalau akan keluar waktu subuhnya, maka subuh dulu baru nanti isya niat qadha. Niatnya qadha. Itu yang kita lakukan. Seperti Nabi SAW. Pernah beliau ya terlambat sholat asar ya dan masuk waktu maghrib. Maka beliau karena akan keluar waktu maghrib, sholat maghrib dulu baru sholat ya asar. Itu sholat maghrib dulu baru sholat. Itu yang dilakukan jika waktunya sudah akan keluar. Apakah ada tuntunannya berpindah tempat setelah sholat wajib untuk melakukan sholat sunnah? Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunan untuk berpindah tempat setelah sholat wajib untuk melakukan sholat sunnah. Tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Tidak ada dalil dari Nabi SAW untuk berpindah tempat dalam melakukan sholat sunnah. Tidak ada dalilnya dari Nabi. Apakah bisa membatalkan sholat sunnah atau yang wajib jika suami atau orang tua kita memanggil kita sedangkan mereka tidak tahu jika kita sedang sholat? Ya, jika kita bisa berisyarat dengan tidak membatalkan sholat, itu dulu yang kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dilihat lagi dari jenis panggilannya. Apakah itu adalah hal yang darurat atau tidak? Kalau bukan hal yang darurat, bisa dilakukan sebentar langsung setelah sholat, dengan sholat yang cepat, maka kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Itu yang kita lakukan. Dilihat dari bentuknya, karena macam-macam bentuknya. Bagaimana cara menegur teman atau teman anak atau akhwat yang dimana dia masih mengajar di salah satu sekolah yang berbau musik di dalamnya. Iya, utamanya sekolah TK. Ya kita sampaikan dulu kepadanya, kalau bisa disampaikan langsung, alhamdulillah. Kalau tidak, buat saja dulu dia cinta kepada ilmu, cinta kepada agama, nanti dia akan tinggalkan sendiri tanpa kita kasih tahu. Nih, karena ada sebagian orang nggak bisa langsung dikasih tahu, ada juga sebagian orang bisa kita langsung kasih tahu. Dilihat keadaan teman tadi. Apa hukum nasyid? Kalau nasyid dalam artian seperti sekarang ini, pakai aturan musik, haram. Nasyid seperti sekarang ini kebanyakannya pakai aturan musik sekarang, seperti aturan nyanyian. Maka haram nasyid yang seperti itu. Apa hukum memakai simbol? Iya, di WA itu ya. Iya, baik. Di WA atau sosmed lainnya. Boleh. Yang simbol itu kan yang kepala, ada matanya, ada hidungnya itu kan? Iya, boleh, dapat. Karena itu bukan makhluk hidup. Tidak ada orang hidup begitu. Kepalanya botak, hanya mata, tidak ada hidung. Tidak, itu dibolehkan. Katanya mengapa pemuda mudah terjangkit penyakit ujub. Iya, mudah terjangkit penyakit ujub. Ujub itu berbangga diri. Berbangga diri. Iya. Karena hamasah itu yang paling pokok. Karena kesemangatan mereka. Kemudian merasa bahwa dia yang paling. Dia yang paling. Iya. Itu tentunya alasan lain. Alasan yang paling utama adalah karena kurangnya ilmu. Karena kurangnya ilmu. Apa hukumnya? Ini terakhir kita baca.
Apa hukumnya khitan bagi anak? Tergantung. Anak laki-laki wajib khitan. Anak perempuan sunnah khitan. Khitan sunnah, disunat. Yang disunat. Anak laki-laki wajib disunat. Kalau anak perempuan sunnah, hukumnya disunat. Kalau tidak disunat, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi kalau perempuan, adapun laki-laki wajib di khitan, wajib di khitan, wajib disunat. Alhamdulillah kita cukupkan karena masuk waktu. Iya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.